Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Menyambung yang kemarin kita berbicara tentang ketika saya tinggal di Palembang, lahir di kondisi yang mungkin jauh daripada keislaman, keluarga saya jauh dari keislaman, lalu kemudian lingkungan juga jauh dari keislaman, tinggalnya pun bukan di daerah orang muslim, jarang ketemu dengan orang-orang muslim dan jarang berinteraksi dengan mereka, bahkan punya pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak baik terhadap orang-orang yang muslim. Kapan saya merasa tertarik dengan agama? Sebenarnya saya termasuk orang yang kebanyakan orang itu masa bodoh kan ya, terserah deh mau ngapain, yang penting hidup gua gak jahat, terserah deh yang penting gua baik. Saya gak terlalu banyak pikir tentang yang namanya agama. Kayak orang kebanyakan lah ya, asal beragama, nggak dibilang PKI, ada kolom agama di KTP itu ada daftarnya, cukup. Saya nggak berharap lebih. Dan sebenarnya ketertarikan atau mulainya saya bahas agama itu justru mulainya ketika saya mulai mikir. Jadi pas sudah akil balik, sudah sempurna mikirnya, dan waktu itu dipicunya oleh game. Nah, jadi teman-teman sekalian, tahun 90-an itu yang lagi rame itu adalah PlayStation 1, Sony PlayStation. Itu rame banget, semua orang main, khususnya orang-orang yang punya uang lah ya. Ya kalau nggak punya uang ya nelongso, minjem. Dan waktu itu yang lagi digemari adalah RPG, role playing game. Dan saya termasuk orang yang sangat suka main game. Saya bisa ngabisin waktu pulang dari sekolah, itu dari jam 1 sampai jam 4 itu main game. Jam 4 keluar dari rumah, main bola sampai jam 6. Itu sehari-hari selalu begitu, terus-menerus seperti itu. Ketika main game itulah saya punya banyak sekali tambahan pandangan tentang dunia. Contoh misalnya, di game itu kita dapat bahwa ternyata ada konsep-konsep yang selama ini kita kira sebagai konsep yang baku, di situ dipertanyakan. Misal, dulu pasti kalau orang yang main PlayStation 1 itu main pasti Final Fantasy 7. Jadi Final Fantasy 7 itu tokoh utamanya Cloud Strife, perjalanannya ketika dia memperjuangkan sesuatu, ujung-ujungnya dalam game itu memperkenalkan banyak sekali konsep-konsep tentang kehidupan. Dan memang orang yang lagi akil balik itu kan mempertanyakan segala sesuatu. Kalau dia tidak ignorance, kalau dia tidak bodoh amat, dia pasti mempertanyakan segala sesuatu. Misal, waktu itu yang termasuk saya pertanyaan adalah, kalau kita itu sudah mati, itu kayak apa ya? Apa kayak film Ghost? Saya yakin kalau milenial nggak tahu ini. Film Ghost yang dibintangi oleh Patrick Swayze dan Demi Moore. Mohon maaf kalau saya salah sebutnya. Nah, itu apakah seperti itu kalau sudah mati? Kalau sudah mati terus kemudian rohnya keluar, bentuknya sama kayak manusia biasa, bedanya dia bisa tembus pandang. Lah kalau gitu enak jadi setan dong, saya pikir waktu itu. Kenapa? Bisa ngintip orang. Mesum banget ya. Jadi pemikiran sederhana gitu ya. Saya pikir apa begitu kalau sudah mati? Atau seperti roh Jepang. Kalau roh Jepang tuh ya kayak api gitu ya, terus bisa jalan-jalan gitu ya. Atau setannya seperti apa sih? Atau lebih pucat daripada manusia biasa? Lah kalau misalnya memang kita ini seperti arwah gentayangan kayak begitu, lah terus di mana surga? Di mana neraka? Yang selama ini kita sudah diajarkan tentang itu. Banyak sekali konsep-konsep dalam kehidupan yang memang saya mulai untuk mempertanyakan, saya mulai untuk berpikir tentang itu. Dan saya yakin seluruh manusia pasti begitu kalau dia sudah mulai mikir. Kecuali ignorance, kecuali yang bodoh amat. Saya juga mikir misalnya, nenek saya bilang dulu saya dari tukang kayu. Kehidupan saya yang lalu saya tukang kayu. Mungkin nggak ya saya waktu itu tukang kayu yang sukses? Atau kira-kira siapa cinta saya di masa lalu gitu ya? Karena kan kalau film-film kan gitu ya. Film di masa saya tuh Pai Sucen, WD. Siluman ular putih. Kalau kita tidak bisa bersatu di kehidupan yang sekarang, kita nanti akan berjumpa dan bersatu di kehidupan yang berikutnya. Wah. Lalu siapa kekasih masa lalu saya? Apa kerjaan saya di masa lalu? Apa kehidupan saya di masa lalu?
ada nggak efeknya buat yang sekarang? Kalau reinkarnasi itu ada, maka apakah saya tuh bisa mewarisi keahlian-keahlian di masa yang lalu? Ataukah seperti Son Gokong? Kalau misalnya yang nonton Kerasakti itu ada Tipat Kai, itu yang babi itu ya. Nah, itu kan dulunya bukan dari babi. Kan konsep reinkarnasi itu mengajarkan kalau kamu berbuat buruk di kehidupan yang sekarang, maka nanti kamu akan dilahirkan di kehidupan yang ke depan itu dilahirkan dengan kesulitan, dengan keburukan. Misalnya contoh wajahnya nggak terlalu bagus, rezekinya tidak terlalu bagus. Dalam hal ini Tipatkai karena suka gangguin cewek, itu maka dia jadi babi. Maka dia harus mengumpulkan good deeds, harus mengumpulkan amal-amal baik supaya dia dilahirkan kembali jadi manusia lagi. Itu menurut konsep Son Gokong. Atau gimana sih? Nah, game itu menyediakan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Saya nanya, dari mana asal manusia? Setelah mati, kita tuh jadi apa? Final Fantasy misalnya punya konsep live stream. Oh, ternyata manusia itu mati, lalu kemudian dia menjadi live stream, sebuah aliran alam. Lalu kemudian matinya itu dia akan menjadi bentuk lain daripada kehidupan. Bisa jadi pohon, bisa jadi manusia yang lain. Atau ketika pohon mati dia juga bisa jadi manusia, manusia mati bisa jadi pohon, rohnya itu yang kemudian bergerak terus, live stream, konsep seperti itu. Dan konsep-konsep semacam ini bukan hanya ada di satu game, bukan hanya ada di Final Fantasy, ada juga di Wild Arms, ada juga di Xenogears, ada juga di Legend of Legaia dan seterusnya. Semua penggambaran tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam semesta, tentang kehidupan itu diceritakan di dalam game berdasarkan sudut pandang orang-orang yang buat, yang mereka bukan buat itu dengan sembarangan. Misal contoh Xenogears itu, kalau saya nggak salah, praproduksinya aja 3 tahun. Dia meneliti tentang sejarah Tuhan, dia meneliti tentang bagaimana sejarah manusia, tentang kota-kota penting yang akan dijadikan sebagai setting game. Lalu kemudian dia melakukan semuanya lah. Untuk apa? Untuk menghadirkan satu konsep baru bagaimana cara manusia memandang tentang Tuhan. Walhasil daripada main game itu, banyak sekali yang saya dapat. Salah satunya, Tuhan itu bohong, Tuhan itu nipu, Tuhan itu nggak ada, itu cuma ide aja. Karena dalam game itu yang mengajarkan begitu, Tuhan itu cuma ide. Gimana caranya kalau kamu ingin mengendalikan orang yang banyak, tapi kamu sedikit? Kamu nggak kuat, tapi kamu mau mengendalikan orang kuat. Kasih cerita mereka tentang Tuhan, kasih cerita mereka tentang agama, maka mereka nanti akan nurut. Bilangin aja kalau kamu nggak nurut, nanti kamu masuk neraka, kan gitu kan ya. Kalau kamu nggak nurut, nanti kamu akan dibakar api, gitu kan ya. Lalu bagaimana cara nyuruh mereka supaya mereka taat? Pakai agama. Maka itu yang saya yakini, agama bohong juga, agama nipu nih, Tuhan nggak ada. Yang ada itu semua adalah kecerdasan manusia. Jadi siapa yang dianggap Tuhan? Manusia yang paling cerdas lah yang menciptakan Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia itulah pikiran dia yang menciptakan Tuhan. Sukses saya SMP kelas 2 jadi ateis. Saya mikir, kemudian saya nggak dapet jawabannya di dalam agama saya. Saya main game, akhirnya saya jadi ateis. Saya nggak percaya Tuhan, apalagi agama. Dan itu juga diperparah dengan ketika saya tuh melihat praktek-praktek dalam agama saya yang lama yang menurut saya hanyalah praktek-praktek ya cari kedudukan, cari status sosial. Contoh misalnya ya, saya yakin nggak semuanya, ini cuma pengalaman saya aja, makanya saya cuma cerita tentang pengalaman saya aja. Dan saya yakin ya nggak semua begini, saya cuma cerita saya. Waktu itu teman saya tuh kalau pergi ke gereja itu cuma untuk proklamasi, oh ini pacar saya baru nih, bawa pacarnya ke gereja, cuma untuk ngasih tahu kepada orang-orang ini saya sudah pacaran. Jadi waktunya untuk pacaran itu hari Minggu itu, pergi ke gereja, habis itu makan. Tapi esensi daripada ibadahnya mereka juga mungkin nggak paham. Saking kemudian saya tertarik untuk nyari agama dulunya sebelum saya jadi ateis dengan gara-gara game dan sebagainya itu, saya sampai datang ke misa. Misa itu semacam apa ya? Jumatan lah kalau di dalam orang Muslim. Karena misa itu ada 3 jadwal, ada jadwal umum itu biasanya jam 9, ada jadwal yang khusus itu di atasnya orang-orang tua biasanya, dan ada yang jadwal bahasa Jawa, itu biasanya jam 7 pagi. Nah, saya datang pas yang orang tua. Untuk apa? Karena saya pengen tahu nih, agama saya ini apa yang diajarkan, tapi saya nggak dapat. Saya datang berkali-kali,
saya datang mengharap sesuatu, tapi saya nggak dapat, kecuali ini orang pergi ke gereja menurut saya cuman kepuasan ritual saja. Yang saya pikir orang nggak beragama pun bisa cuma untuk kepuasan ritual gitu ya. Orang nggak beragama pun akan merasa puas ketika dia sudah berbuat baik. Orang nggak beragama pun merasa akan tenang ketika dia tidak ganggu orang lain. Saya nggak merasa ada kepentingan dalam agama saya, terus saya merasa ya ini kayaknya cuma dongeng aja. Maka waktu itu saya jadi ateis, mantap banget. Jadi ateis dan mendadak saya jadi sinis terhadap agama. Teman saya di lain sisi punya pengalaman yang lain. Saya punya teman dulu dia sangat dekat sekali, tiba-tiba dia tobat dalam tanda kutip ya. Padahal dulu dia tuh pergi bareng kita, nginep bareng kita malam-malam, padahal cewek loh. Nginep bareng kita, pergi bareng kita, sohib banget lah pokoknya. Kita punya tim bola, kalau kita pergi mana-mana dia ikut. Kalau kita nginep di rumah dia yang jamu, main bareng-bareng. Ya tapi nggak kayak sekarang ya, nggak ada mesum di situ ya. Nah SMP masih. Nah tapi ternyata dia tiba-tiba tobat. Terus dia bilang gini, Lik, bertobatlah Lik, kerajaan Allah telah dekat. Saya bilang dari Hong Kong. Saya sinis terhadap agama. Saya menganggap mereka tuh mabuk agama nih orang, tertipu, nggak mikir. Mereka belum sampai mikir seperti kita. Saya bilang sama teman saya juga sama-sama ateis. Karena bagi kita orang-orang yang ngomong agama tuh menjijikkan. Orang-orang yang ngomong agama itu naif, munafik, gitu kan ya. Maka saya nggak suka dengan agama, karena saya pikir ini penipuan terhadap manusia. Tapi dalam diri saya, sebuah naluri pencarian akan Tuhan itu masih ada, masih mewujud di situ. Saya nggak bisa untuk menafikan, walaupun sudah tidak mengakui adanya Tuhan ya, saya tetap tidak bisa menafikan. Kalau gitu manusia dari mana? Saya harus nyari ini. Saya nggak bisa menerima bahwa kita ini ada ya begitu aja, nggak bisa. Gitu aja, nggak mungkin. Mesti ada sesuatu di balik semua ini. Mesti ada satu proses di balik ini. Dari mana asal manusia? Dari mana asal manusia? Saya masih penasaran setelah mati itu apa? Kan kita punya consciousness nih, kesadaran, awareness gitu kan ya. Lah ini kemana semua ini? Gitu loh maksudnya. Setelah kita nggak ada lagi, matilah, jantung kita berhenti nih, otak kita berhenti nih, mati secara medis. Kita kemana? Consciousness kita nih kemana gitu loh maksudnya. Dan sebelum kita conscious, kan ini ada apa? Saya masih nggak bisa untuk menafikan secara total pertanyaan-pertanyaan kayak begini. Ketika saya nggak bisa menafikan secara total, dari situlah saya tertarik sekali dengan biologi. Nah, siapa sangka biologi itu dan pelajaran-pelajaran sains yang lain ini kemudian mengantarkan saya untuk lebih mengenal agama yang benar. Dari ateis jadi agnostik, kemudian jadi seorang muslim. Kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita akan sambung di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.